Nah, saudara dan saudari sekalian, maka kita sekarang sampai pada inti dari pembahasan kita atau penghujung dari kajian kita pada malam hari ini, yaitu problem kita sekarang. Bagaimana kita mengkontekskan pentingnya sholat, keutamaannya jamaah dengan keadaan kita sekarang yang barangkali atau tidak lagi barangkali yang memang dalam beberapa fatwa dan dalam beberapa maklumat yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kita, baik secara organisatoris seperti MUI dan juga Muhammadiyah, maupun fatwa per individu, bahwa sebaiknya kita tidak sholat berjamaah. Nah, bagaimana kita menanggapi hal tersebut dan dikaitkan dengan keutamaan sholat berjamaah itu sendiri? Bukankah itu membuat kita rugi 27 derajat kalau kita tidak sholat berjamaah? Ya, sebelum saya memulai, saya ingin mengatakan bahwa eh, kita yakin bahwa semua dari kita yang terbiasa untuk sholat berjamaah, teman-teman yang sudah membiasakan diri dari kecil hingga sekarang sholat berjamaah pasti merasa sedih karena tidak bisa lagi berjamaah di masjid. Nah, dan itu memang patut kita merasa sedih seperti itu. Itu di satu sisi. Namun di sisi lain kita harus memahami bahwa ajaran Islam ini dijalankan, difahami, diamalkan secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, di mana salah satu prinsipnya adalah setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada tujuannya, dan setiap ibadah-ibadah tersebut dibangun di atas pondasi prinsip-prinsip dasar Islam. Salah satu dari prinsip dasar Islam itu berangkat dari nama Allah itu sendiri atau sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah adalah zat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang Allah tidak hanya berbentuk rezeki materi semata, tetapi juga berbentuk salah satunya adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah di dalam menjalankan syariat Islam ini. Makanya Yusuf Al-Qaradawi di dalam salah satu kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah mengatakan bahwa salah satu ciri Islam yang membedakan Islam dengan ajaran-ajaran lainnya adalah ciri muyassarun. Ciri bahwa Islam ini mudah dan sesuai dengan kemampuan manusia untuk menjalankannya. Itu pun juga sesuai dengan firman Allah dalam penggalan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah itu tidak pernah memberikan pembebanan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Nah, kemudahan ini bisa kita lihat di mana? Salah satu peristiwanya yang paling dekat adalah peristiwa disyariatkannya sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikatakan bahwa diwajibkannya sholat kepada Nabi itu pada malam Isra Mi'raj. Awalnya diwajibkan sebanyak berapa kali? Khamsin. Sebanyak 50 kali. Thumma nuqisat. Kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan. Sampai menjadi 5 saja. Kemudian masih ada keberatan, tetapi ketika itu kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innahu ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa anna laka bihadhil khamsa khamsin. Wahai Muhammad, sudah, ketetapanku tidak akan berubah lagi, dan begini saja. Kalau umatmu senantiasa memelihara yang 5 ini, maka yang 5 itu aku hitung 50 kali. Masya Allah. Coba. Di sini riwayat ini menggambarkan betapa pemurahnya Allah kepada kita dan betapa Allah memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad untuk menjalankan syariat tersebut.
saudara dan saudari sekalian, dikarenakan kemampuan manusia itu tidak bersifat tetap, artinya relatif, yang mana kemampuannya itu juga bergantung kepada kondisinya, maka Allah sebagai syari' atau penetap syariat juga mengantisipasi perubahan-perubahan kemampuan itu. Dengan apa? Dengan memberikan ruang keringanan atau yang kita kenal dengan rukhsah. Rukhsah, keringanan di dalam beribadah. Misalnya saja, kewajiban berpuasa itu digugurkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Kewajiban melaksanakan sholat itu boleh diganti dengan sholat secara jamak atau secara qashar bagi orang yang dalam perjalanan juga. Atau banyak kasus di dalam hukum-hukum Islam yang itu ada ruang rukhsahnya atau keringanan. Sebab ada uzur yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah orang yang mengambil keringanan tersebut itu lebih lemah imannya dibanding orang yang tidak mengambil keringanan? Karena kadang memang persepsi masyarakat kita bahwa orang yang sedikit-sedikit rukhsah, sedikit-sedikit rukhsah, itu artinya orang yang nun sewu, suka mempermainkan ibadah atau suka mempermainkan Islam. Nah, apakah demikian? Nah, ternyata itu sepenuhnya tidak betul. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang mengambil keringanan yang Allah sediakan sebagaimana Allah mencintai orang yang tetap menjalankan azimah atau menjalankan kewajiban secara normal. Artinya ada balance di sini, ada kesamaan, ada kesetaraan. Apabila orang betul-betul boleh mengambil rukhsah dan dia mengambil rukhsah tersebut, itu bukan sebuah celaan atau bukan hal yang menunjukkan kelemahan imannya itu. Jadi tetap itu adalah bagian daripada itu tadi, kerahman dan rahimnya Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan Rasulullah sendiri pun pernah memerintahkan orang-orang untuk menegakkan sholat tidak di masjid, tetapi di rumah masing-masing. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas berkata kepada muadzin, di mana hari ketika itu adalah hari hujan turun deras. Ibnu Abbas mengatakan, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Qul shallu fi buyutikum." Hei, orang yang mau azan, kalau kamu sudah selesai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka jangan ucapkan, jangan kumandangkan hayya 'alas shalah. Tetapi gantilah lafal tersebut dengan ucapan shallu fi buyutikum. Nah, betul si muadzin mengikuti yang diperintahkan oleh Ibnu Abbas. Tetapi mendengar itu, orang-orang yang mendengar itu merasa heran dan merasa tidak menerima azan gaya baru tersebut. Melihat respon itu, kemudian Ibnu Abbas berkata kepada orang-orang, "Ata'jabuna man dha faqad fa'ala hadza man huwa khairum minni." Coba. Dan apakah kalian merasa heran dengan azan seperti ini, padahal orang yang lebih baik dariku, maksudnya Rasulullah, itu juga melakukan seperti yang aku perintahkan kepada muadzin itu. Artinya apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas itu sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Syarhul Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini dengan mengatakan, hadzal haditsu dalilun ala takhfifi amril jamaah fil matori wa nahwihi minal a'dzar. Hadis ini menunjukkan bolehnya atau adanya keringanan di dalam melaksanakan sholat secara berjamaah dalam keadaan hujan atau dalam keadaan uzur-uzur yang lain. Nah, coba bayangkan. Jadi karena kemudahan oleh
kemudahan yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan, orang bisa apabila dalam keadaan yang memang mendesak, seperti hujan yang deras, dan juga atau udzur-udzur yang lain, termasuk kita sekarang dalam kondisi COVID, penyebaran COVID-19, maka kita juga termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan rukhsah tersebut. Ya, prinsip yang terakhir, yang kedua adalah prinsip kemudahan yang sudah kita bahas tadi, itu juga harus dikaitkan dengan prinsip lainnya, yaitu ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kehidupan manusia, atau yang kita kenal dengan istilah hifzun nafsi, pemeliharaan jiwa manusia. Berdasarkan itu maka tidak boleh ada perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun juga membahayakan orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah yang juga menjadi kaedah usuliyah, kaedah prinsip hukum Islam, yaitu la dororo wa la diroro. Tidak ada perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak ada perbuatan yang dapat membahayakan orang lain. Bahkan dalam sebuah kasus, saudara dan saudari sekalian, Rasulullah pernah marah kepada sahabat yang mengeluarkan fatwa bertentangan dengan prinsip ini. Jadi suatu ketika Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah, keluar dengan beberapa sahabat yang lain. Lalu tiba-tiba ada seorang sahabat yang kepalanya terkena batu dan gara-gara itu kepalanya luka. Nah, di malam harinya dia mimpi basah. Sehingga paginya dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang dirasanya lebih tahu. Pertanyaannya adalah hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian mendapati pada diriku, kondisi diriku sekarang yang ada luka di kepala ini, boleh mendapatkan rukhsah untuk bertayamum, mengganti mandi wajib dengan tayamum. Para sahabat itu mengatakan, qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Para sahabat kemudian mengatakan, kami tidak mendapati kondisimu adalah kondisi yang boleh mendapatkan keringanan. Karena engkau masih sanggup, masih bisa mendapati air atau menggunakan air. Fagsil, fagtasil, maka hendaknya kamu mandi, tidak boleh mengganti dengan tayamum. Tapi apa yang terjadi? Ternyata famata. Gara-gara itu sahabat itu kemudian meninggal. Berita itu sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu Rasulullah dengan kesal mengatakan, qataluhu. Mereka yang berfatwa itu telah membunuhnya. Faqatalahumullah. Maka sungguh Allah mudah-mudahan membunuh juga mereka. Ini tidak dalam arti yang tekstual, tetapi ini menunjukkan betapa kecewa dan kesalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan innama yakfihi ayyatayammam. Sesungguhnya saja dia cukup bertayamum. Hadis ini lagi-lagi memperjelas bahwa apabila ada sesuatu atau ibadah yang kalau dikerjakan normal itu dapat membahayakan diri pribadi, maka bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini misalnya kita mengejar sholat berjamaah, maka kalau sholat berjamaah itu ternyata dapat membahayakan diri kita dan juga bahkan orang lain, maka tentu yang kita dahulukan itu adalah menjaga diri kita dan orang lain. Karena menjaga diri dan orang lain itu sifatnya wajib, sementara sholat berjamaah di masjid itu sifatnya sunnah. Seperti itu. Itu berdasarkan prinsip la dororo wa la diror. Ya, terakhir barangkali karena mungkin saya sudah terlalu panjang, yang terakhir saja cepat saja adalah lalu apakah kalau kita sholat di rumah kita tetap dapat 27 derajat? Karena dalam teks hadis yang dapat 27 derajat itu adalah sholat berjamaah di masjid. Nah, mari kita simak hadis ini satu persatu. Jadi ada hadis yang menyatakan, idza kanal abdu ya'malu amalan sholihan fashaghalahu an dzalika maradun
qauluhu kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila ada seorang hamba yang sudah membiasakan diri untuk mengerjakan satu kebajikan, lalu dalam satu ketika dia disibukkan atau dia tidak bisa melakukan amalan itu karena sakit, maka ketetapan Allah dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia mengerjakan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat. Hadis ini dikomentari oleh Ibnu Hajar, dikatakan wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'atan famuni aminha wa kanat niyatuhu laulal mani ayyudawi ma'alehi. Dan hak ini, keistimewaan ini diberikan kepada hamba yang memang mengerjakannya secara taat, lalu tiba-tiba tidak bisa melakukannya karena ada sebuah halangan, yang pada hakikatnya di dalam hati, seandainya tidak ada halangan ini, pasti akan saya lakukan. Dalam hadis lain dikatakan bahwa apabila Allah menguji seorang hambanya yang muslim dengan ujian berupa bibalain fi jasadihi, mungkin sebuah penyakit atau mungkin sebuah cobaan yang diderita oleh fisiknya, qala Allahu, maka Allah berfirman, uktub lahu soliha amalihi alladzi kana ya'maluhu. Tulislah untuknya hambaku yang lagi sakit itu pahala perbuatan baiknya sebagaimana dulu atau sebagaimana kebiasaannya dia melakukannya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa yang pertama, Allah itu cinta terhadap perbuatan baik yang senantiasa dilakukan secara kontinu meskipun perbuatan baik itu sederhana. Yang kedua, salah satu bukti kecintaannya adalah memberikan pahala, bonus pahala bagi siapa yang telah membiasakan diri melakukan kebajikan, tetapi dalam satu keadaan tidak bisa melakukannya, tidak bisa melakukan kebiasaan itu karena ada halangan tertentu. Bonusnya adalah dalam keadaan dia tidak bisa melakukan itu, dia tetap diganjar pahala sebagaimana dia melakukannya. Artinya apa? Kalau kita kontekskan kepada keadaan kita sekarang, kita atau teman-teman yang biasa melakukan sholat berjamaah itu tentunya kalau bisa berjamaah pasti berjamaah. Tetapi karena ada halangan COVID-19 ini, terpaksa tidak berjamaah dulu di masjid. Maka dalam keadaan sekarang karena ada mani', karena ada penghalang, karena ada udzur, maka Allah memberikan kita keringanan dengan tetap memberikan kita pahala seperti kita sholat berjamaah di masjid. Jadi sholat kita di rumah itu memberikan kita pahala 27 derajat sebagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.